Prabowo Subianto membungkam mulut nyinyir Mahfud MD yang selalu nyinyir kepada Pak Joko Widodo dengan cara yang sangat frontal, yakni menyuruh atau mengizinkan ataupun menginstruksikan kepada Menko Agus Harimurti Yudhoyono untuk melanjutkan pembangunan proyek WUS dari Jakarta sampai Surabaya. Ini adalah pukulan telak terhadap Mahfud MD yang selalu menggoreng terkait kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebelumnya Mahfud MD begitu sangat gencar menjatuhkan Pak Joko Widodo, namun demikian sekarang Prabowo malah ingin melanjutkan sampai Surabaya. Inilah sebagai bentuk pukulan telak dari Prabowo kepada Mahfud MD. Saudara Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono untuk mengawal keberlanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan kehadiran kereta cepat Jakarta-Surabaya akan menjadi terobosan besar dalam mobilitas masyarakat, barang, dan jasa di Pulau Jawa. Dengan sistem dan ekosistem kereta berkecepatan tinggi, waktu tempuh akan jauh lebih singkat sehingga memperkuat konektivitas antar daerah. Pemerintah juga berencana mengembangkan konsep transit-oriented development di sekitar stasiun-stasiun kereta cepat untuk menciptakan kawasan pemukiman dan pusat ekonomi baru di luar Jabodetabek. Lebih lanjut, AHY menyampaikan rencana ini masih dalam tahap studi mendalam. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspek teknis, pembiayaan, dan lahan terencana dengan matang, termasuk belajar dari pengalaman pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang merupakan hasil kerjasama Indonesia-Cina. AHY menambahkan komunikasi untuk proyek ini dibuka seluas-luasnya dengan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri yang memiliki ketertarikan dan kemampuan. Meski demikian, AHY mengakui pembangunan jalur kereta cepat hingga Surabaya tetap akan menghadapi tantangan besar, mulai dari persoalan lahan hingga koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dulu pada awalnya, rencana kereta api cepat yang kemudian bernama WUS ini adalah perjanjian G2G, government to government, antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Disepakati pada waktu itu berdasar hitungan ahli dari UI dan UGM, itu bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu, oleh pemerintah dibatalkan. Dipindah ke Cina dengan bunga 2%. Tiba-tiba 2% dengan overrun, pembengkakan kemudian menjadi 3,4% yang terjadi itu. Nah sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible, rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio, yang Bapak tonton yang saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. Ya sudah, kalau sudah ide Bapak, mau jadi kebijakan, kita nggak bisa apa-apa, pergi si Agus. Ternyata sekarang tidak mampu bayar dan tidak mau bayar Purbaya. Menurut saya benar Purbaya. Nah ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini Mas, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta WUS itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa? Uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Ya, dolar nih. Amerika, bukan rupiah. Per kilometer menjadi 52 di Indonesia. Nah, itu markup. Harus diteliti. Siapa dulu yang melakukan ini? Negara ini harus melesaikan secara hukum. Hukum pidananya bisa ada kalau itu betul markup. Karena menurut Pak Antoni Budiawan, pengamat, itu iya, ekonomi ya. Di Cina itu
Harganya dulunya hanya disebutkan 17 sampai 18, kok sekarang jadi 53 juta US dollar dari 17-18 yang diproduksi oleh Tina. Nah ini harus dilidiki. Kalau itu benar terjadi, maka itu pidana, harus dicari. Ayo dulu yang suka-suka menghina Bapak Presiden Jokowi gara-gara proyek kereta api Jakarta-Bandung, katanya buang-buang uang, kerjasama dengan China dianggap merugikan, kita dituduh sebagai antek-antek Cina, tapi sekarang jalur kereta api Jakarta-Bandung satu-satunya kereta cepat dengan teknologi Muktahir yang ada di Asia Tenggara, melewati Singapura, melewati Malaysia. Kita lebih hebat di dalam urusan perkereta apian. Bahkan Eropa pun tidak memiliki kereta api seperti Jakarta-Bandung. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah memberikan suatu contoh visioner tentang transportasi darat yang ada di Republik Indonesia. Ya, semoga Bapak Jokowi sehat selalu, semoga sukses untuk Jakarta-Bandung yang sangat maju pemikiran masyarakat dan pemimpin-pemimpinnya. Merdeka! Saudara Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk mengawal keberlanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Tugas khusus ini diberikan Presiden Prabowo kepada Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Menurut AHY, kehadiran kereta cepat Jakarta-Surabaya akan menjadi terobosan besar dalam mobilitas masyarakat, barang, dan jasa di Pulau Jawa. Dengan sistem dan ekosistem kereta berkecepatan tinggi, waktu tempuh akan jauh lebih singkat sehingga memperkuat konektivitas antar daerah. Rencana ini masih dalam tahap studi untuk memastikan seluruh aspek teknis, pembiayaan, dan lahan terencana dengan matang. Kita ingin ini benar-benar sukses, tidak ada kendala yang berarti dalam arti teknis maupun keberlanjutan penganggaran di tahun-tahun mendatang begitu. Oleh karenanya kita ingin sekali lagi pastikan terlebih dahulu segala sesuatunya visible. Lalu selain itu juga ada tantangan bahwa untuk membangun jalur kereta cepat, kalau Jakarta Bandung saja menantang, challenging, termasuk lahan dan lain sebagainya, bisa dibayangkan kalau ditarik sampai dengan Surabaya, melewati banyak provinsi termasuk kabupaten kota. Jadi pasti membutuhkan waktu bagi kami, bukan hanya lintas KL tapi juga antara pemerintah pusat dengan daerah. Mengapa Jokowi pilih China, bukan Jepang? Ketika Presiden Jokowi memutuskan membangun kereta cepat Jakarta-Bandung, banyak yang bertanya, kenapa pilih China, bukan Jepang? Bukankah Jepang lebih berpengalaman? Jawabannya sederhana, tapi strategis. Jokowi bukan sekadar membangun rel kereta. Ia sedang membangun cara baru berpikir tentang kemandirian ekonomi. Jepang memang menawarkan teknologi terbaik, tapi dengan syarat. Pemerintah Indonesia harus menjamin utang proyek itu. Kalau rugi, negara yang tanggung, APBN yang kena. China datang dengan tawaran berbeda. Tanpa jaminan negara, alias murni bisnis antar perusahaan B2B. Risiko ditanggung oleh konsorsium BUMN Indonesia, bukan oleh rakyat. Artinya, tidak menambah beban APBN, tapi tetap dapat infrastruktur kelas dunia. Ini bukan sekadar proyek, tapi cara cerdas melindungi keuangan negara. Lalu, soal waktu, China berani menjanjikan selesai dalam 5 tahun, lengkap dengan transfer teknologi untuk SDM Indonesia. Sementara Jepang masih sibuk dengan kajian, izin, dan birokrasi. Jokowi ingin hasil, bukan janji. Visinya jelas, Indonesia harus bergerak cepat, mandiri, dan berdaulat dalam pembangunan. Dan kini, hasilnya bisa kita lihat. Kereta cepat Wush bukan hanya simbol kecepatan, tapi simbol kemandirian bangsa. Proyek ini membuktikan, lebih besar dari, kita bisa membangun besar, tanpa harus dijajah oleh utang. Itulah alasan mengapa Jokowi memilih China. Bukan karena politik, tapi karena keberanian mengambil keputusan demi kepentingan rakyat dan masa depan ekonomi Indonesia.